وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan juga kita berterima kasih, bersyukur kepada pihak yang telah memberikan tempat yang mulia ini sehingga terselenggaranya kajian sore Sabtu dan pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan masalah yang sangat penting tentang apa-apa yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya tentang masa depan kaum muslimin. Dan kita mengungkap sedikit tentang qabaihul Yahud, tentang sifat-sifat buruk orang Yahudi dan masa depan kaum muslimin yang wajib diperhatikan hari ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang-orang kafir yang merupakan tentara-tentara syaitan laknatullah, mereka senantiasa akan mengintai dan memperhatikan perkembangan kaum muslimin. Musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, mereka akan senantiasa mencari jalan, usaha untuk menggelincirkan orang-orang yang berada di dalam yang lurus. Dan mereka senantiasa tidak akan ridha kepada orang-orang yang berada di jalan yang lurus, terutama Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani selamanya tidak akan ridha terhadap orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang yang beriman ini mengikuti jejak mereka, mengikuti langkah-langkah mereka. Maka syaitan berbentuk manusia ini akan senantiasa berusaha, akan senantiasa melakukan bentuk rekayasa dan usaha untuk menggelincirkan orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin."
Allah telah menjelaskan dalam surat yang ke-7 ayat 16 ayat 17-nya. Di mana syaitan laknatullah berkata di hadapan Allah Ta'ala, dengan sebab engkau telah mencapu makhluk yang durhaka, maka aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalanmu yang lurus. Lalu aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sehingga engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ini syaitan laknatullah. Baik syaitan berbentuk jin ataupun syaitan berbentuk manusia. Mereka senantiasa akan mengintai orang-orang yang beriman dan berusaha untuk menggelincirkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala memperingatkan kita dalam surat yang ke-17 ayat 64-nya, di mana musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang merupakan tentara-tentara syaitan, mereka akan menempuh berbagai cara. Allah Ta'ala berfirman, "Wastafjiz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi, mampu di antara mereka, bisautika dengan suaramu, dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka dalam harta, anak-anak, dan keturunan, dan berilah janji mereka. Dan tidaklah janji syaitan melahirkan sebuah tipu daya belaka. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, ayat 64. Di mana tentara-tentara syaitan laknatullah akan menempuh berbagai cara, akan menempuh berbagai usaha. Bagaimana cara menggelincirkan orang-orang yang berada di atas Islam, di atas sunnah, di atas keimanan, di mana mereka akan berusaha dengan suara-suara mereka. Mereka akan menyebarkan propaganda buruk. Mereka akan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan lisan-lisan mereka, dengan ajakan-ajakan mereka. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Hudzaifah, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu akan muncul kelompok yang telah direkayasa oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani, para dai yang akan menyeru kepada jurang api neraka, yang akan menyeru kepada kesesatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan 'aridan, wa qala hadha sabili, thumma khatta khututan akhar an yaminihi wa an shimalihi, wa qala hadhihi as-subul, wa fi kulli sabil syaitanun yad'u ilaiha. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita semua di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis yang lurus satu, lalu dia mengatakan, inilah jalanku, maka ikutilah. Lalu beliau membuat garis di sebelah kanan dan kiri dengan garis yang banyak. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan kesesatan.
Setiap jalan kesesatan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Itu syaitan dalam bentuk manusia yang akan menyeru kepada jurang kesesatan. Bahkan Allah telah menjelaskan tentang bagaimana rekayasa orang-orang kafir untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Allah telah mengatakan tentang syaitan laknatullah. Dan kerahkanlah pasukan yang berkuda, pasukan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka dengan harta dan anak. Yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir laknatullah, mereka pun akan berusaha dengan kekuatan mereka, dengan tentara-tentaranya, baik tentara yang mereka dalam pasukan berkudanya ataupun dalam pasukan pejalan kakinya, maka akan mereka kerahkan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Wa hadhil adawah baina ahli al-imani wa baina ahli al-kufri qaimun ila qiyamis sa'ah. Sehingga permusuhan ini antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, antara ahlul haq dengan ahlul batil, akan terjadi sampai hari kiamat. Maka orang-orang kafir laknatullah, senantiasa mereka akan mengintai dan senantiasa mereka akan melihat perkembangan orang-orang yang beriman, termasuk kepada negara-negara Islam. Dan mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi dan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Ikhwatu iman rahimakumullah. Mereka akan berusaha menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka akan berusaha untuk menopang pemikiran-pemikiran yang menyimpang agar kaum muslimin tidak berpegang teguh lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Agar kaum muslimin tidak istiqomah lagi kepada Islam. Agar kaum muslimin tidak istiqomah lagi di atas keimanan. Maka orang-orang kafir akan mengintai dan melihat aliran-aliran yang menyimpang. Dan mereka membantunya agar menjadi wasilah untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Mereka pun akan berusaha dengan kekuasaan mereka untuk menganiaya, menyiksa orang-orang yang beriman. Sebab itu adalah merupakan sunnatullah. Merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Akan terjadi seperti itu. Di mana orang-orang yang beriman akan diuji. Baik dengan pemikiran. Apakah dia akan tetap istiqomah di dalam hak. Dan mampu untuk menolak, membantah tentang setiap pemikiran yang menyimpang. Demikian juga orang-orang beriman. Suatu ketika akan diuji jasadnya, akan diuji tubuhnya dengan berbagai bentuk cobaan, termasuk dari orang-orang kafir. Sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diuji, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan yang lain-lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka sebetulnya tidak mungkin kita meminta kebaikan dari musuh-musuh Islam. Tidak mungkin kaum muslimin akan meminta belas kasihan dari musuh-musuh Islam. Dari musuh-musuh Allah. Sebab Allah telah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa akan melakukan berbagai bentuk penganiayaan terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang jati diri orang-orang kafir dan tentang jati diri orang-orang Yahudi. Jika seandainya kita melihat hari ini berbagai bentuk keburukan orang-orang Yahudi, kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Quran tentang mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkannya di dalam surat yang ke-17, di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat mereka. Bahkan ada ulama yang menjelaskan qabaihul Yahud, sifat buruk orang-orang Yahudi. Di antara sifat buruk orang-orang Yahudi, kalau jelaskan di dalam ayat Al-Quran, di mana mereka telah disifati oleh Allah Ta'ala bil fasad wal ulu fil ard. Kama anna Fir'auna qad ala fil ard. Orang-orang Yahudi ini telah disinyari oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka akan bersikap sombong dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lihat kepada ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sifat mereka dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8-nya. Allah Ta'ala menjelaskan tentang mereka. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Isra dari ayat ke-4 sampai ayat ke-8 menjelaskan kepada kita tentang jati diri orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab. Sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Ya Allah Ta'ala telah mensifati orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel di sini, di mana mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi wa iman rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala telah mensinyari dan menjelaskan tentang sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Para ulama berbeda
berbeda pendapat tentang kapan orang-orang Yahudi ini melakukan dua kerusakan. Dan tidak ada dalil yang qat'i yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kerusakan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebagian para ulama menyatakan yang dimaksud dengan dua kerusakan ini di mana mereka membunuh nabi-nabi mereka dan mereka menyelisihi kepada Alkitab, yaitu menyelisihi hukum Taurat. Di mana mereka membunuh Nabi Zakaria. Dan mereka membunuh Nabi yang lainnya juga. Di antaranya dikatakan Nabi Yusha, yang tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran penamaan ini. Dan mereka menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Alkitab, yaitu Taurat. Dan demikianlah para ulama menukil tentang apa yang dimaksud dengan kerusakan yang mereka perbuat. Tetapi tidak ada dalil yang sharih menunjukkan apa kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi para ulama juga menunjukkan bahwa ayat ini adalah menunjukkan umum tentang sifat orang-orang Yahudi akan membuat kehancuran dan keburukan di muka bumi ini dua kali. Syekh Salim hafizahullah ta'ala dalam kitabnya tentang Al-Jama'at, maka beliau mengisyaratkan bahwa tentang dua kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dimungkinkan setelah turunnya Al-Quran, setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyebutkan bahwasanya antara sejarah tidak ada yang mengalahkan mereka dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Tetapi di dalam ayat ini seolah-olah yang akan mengalahkan mereka adalah orang-orang mukmin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kalau diteliti, jika dipahami bahwa yang dimaksud dua kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setelah turunnya ayat Al-Isra ini, maka bisa diteliti kerusakan yang pertama berawal dari Bani Quraidah yang mereka membuat keonaran dan membuat kerusakan setelah mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Dan mereka menganiaya salah satunya, seorang wanita yang pada waktu itu berada di Quraidah, di sekitar mereka. Dan mereka melakukan kerusakan pertama kali. Sehingga Allah Ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Hasr, di mana mereka terpencar ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka menjadi manusia yang hina. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka mereka terusir dari Madinah. Dan mereka tidak memiliki sejengkal tanah pun. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan lagi. Yaitu berdasarkan sejarah sekitar tahun 60-an. Ketika mereka mengambil sebagian tanah Palestina oleh mereka yang ditempati hari ini, lalu mereka memiliki kekuatan lagi dan mereka adalah tersebar ke seluruh pelosok dunia dan menempati tempat-tempat yang penting di dunia ini. Dan inilah menurut sebagian para ulama seperti Syekh Salim hafizahullah ta'ala bentuk kerusakan yang mereka perbuat yang kedua kalinya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Ta'ala telah mensinyari dalam surat Al-Isra ini ayat 4 sampai ayat 8-nya bagi orang yang meneliti. Di sini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mereka akan membuat kerusakan dan mereka akan menyombongkan diri di muka bumi ini yang kedua kalinya.
Oleh sebab itu, ikhwatu iman rahimakumullah, mereka telah membuat kerusakan di berbagai tempat. Dan mereka telah menyombongkan diri sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkannya. Sampai Allah Ta'ala mengkisahkan, sehingga tatkala mereka itu akan ataupun mendapatkan kekuasaan yang kedua kalinya, dan mereka melakukan kefasadan, kerusakan yang kedua kalinya, lalu Allah Ta'ala nanti akan mengutus orang-orang yang akan memerangi mereka dan akan mengalahkan lagi mereka. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, ini memang Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang sifat perangi orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki sifat akan membuat kehancuran, akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kata-kata teroris atau bentuk teror sebenarnya bentuk teror yang paling besar di dunia ini. Dan teroris paling besar di dunia ini adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka telah melakukan teror, baik dalam bentuk teror pemikiran ataupun teror dalam bentuk jasad. Mereka telah lakukan di muka bumi ini, sebab Allah Ta'ala telah mensinyalir dan menjelaskan tentang sifat-sifat mereka di dalam ayat Al-Quran. Itu di antara sifat buruk, budi pekerti yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Di dalam ayat Al-Quran begitu banyak sifat orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan, di antara sifat orang Yahudi adalah menganiaya nabi mereka. Dan di antaranya mereka telah melakukan penganiayaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan dalam ayat Al-Quran. Ya alladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabara'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang telah menganiaya, yang telah menyakiti Nabi Musa. Lihat sifat orang-orang Yahudi memiliki sifat yang buruk, termasuk mereka kepada Nabi mereka. Kemudian, di antara sifat mereka adalah meninggalkan dan menyelisih kitab yang diturunkan kepada mereka. Yang kita dilarang untuk menyerupai mereka dari berbagai sisi. Allah Ta'ala menyatakan tentang mereka. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi lakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka. Wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Di mana orang-orang Yahudi mereka adalah menyelisihi kitab yang diturunkan kepada mereka, salah satunya adalah Taurat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk komitmen kepada kitab yang mereka dapatkan pada waktu itu, yang diturunkan kepada mereka, lalu dinyatakan di dalam ayat yang tadi, mereka berpaling setelah datangnya petunjuk. Setelah datangnya hidayah kepada mereka, maka mereka berpaling. Maka umat Islam dilarang untuk menyakiti nabinya. Umat Islam dilarang untuk berpaling dari kitab yang diturunkan kepadanya. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami maksiat. Ikhwati iman rahimakumullah. Dan di antara sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka berkata kepada nabinya, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahra
faqadatum sa'iqatu wa antum tanzurun. Di mana mereka berkata kepada nabinya dan meminta kepada rasulnya, kami tidak beriman kepada apa yang kamu bawa sehingga kami melihat Allah dengan secara jahat, dengan secara terang-terangan, melihat dengan kedua mata kami. Ikhwati iman rahimakumullah. Tapi orang-orang yang beriman disifati alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Di mana orang-orang yang beriman, mukmin, mereka beriman kepada perkara yang gaib, tidak seperti orang-orang Yahudi. Kemudian di antara sifat mereka adalah mengganti dan merubah ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala berfirman, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ihi. Di mana orang-orang Yahudi mereka merubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Bahkan mereka merubah lafaz. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa qulu hittatun naghfir lakum, faqalu, mereka mengatakan, wa qalu hintatun. Iwatu iman rahimakumullah. Sifat mereka adalah merubah ayat Al-Quran, merubah nas. Maka umat Islam dilarang menyerupai mereka tahrif kepada ayat-ayat Al-Quran, menyelewengkan makna-makna Al-Quran, menyelewengkan isi Al-Quran dari makna yang dimaksud. Iwatu iman rahimakumullah. Kemudian di antara sifat mereka dinyatakan oleh Allah Ta'ala mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Di mana mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnul abdiyah. Yadullahi maglulah. Mereka mengatakan Allah adalah fakir. Tangan Allah terbelenggu. Ini adalah merupakan sifat-sifat buruk. Sedangkan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Qala Allah Ta'ala walillahil al-masalul a'la. Kemudian ihwati iman rahimakumullah. Mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan kedua tangannya. Lalu dia mengatakan ini datang dari sisi Allah. Kemudian dinyatakan bahwasanya mereka beriman kepada sebagian dan mereka tidak beriman kepada sebagian. Allah Ta'ala menyatakan apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian lalu kufur kepada sebagian? Dan di antara sifat mereka yang penting dijelaskan pada hari ini, di mana mereka akan membuat kehancuran di muka bumi ini. Mereka menyombongkan diri di muka bumi ini. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebab itu, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dengan kalimat yang menunjukkan pada sebuah ketetapan takdir, di mana Allah Ta'ala menetapkan wa qadayna aw wa qada rabbuka. Dalam ayat Al-Isra di mana Allah Ta'ala telah menetapkan dalam ayat yang keempat tadi, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Di mana mereka telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala akan membuat kehancuran di muka bumi ini 2 kali. Dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang betul-betul sombong. Lalu Allah Ta'ala mengisahkan dalam ayat-ayat ini, ketika mereka melakukan kesombongan yang pertama kalinya, dan membuat kerusakan yang pertama kalinya,
maka Allah Ta'ala mengutus atas mereka hamba kami yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, sehingga menjadikan mereka terusir dan menjadi umat yang hina. Lalu Allah Ta'ala menjadikan lagi mereka membuat kerusakan yang kedua kalinya, dan mereka menjadi memiliki kekuatan yang kedua kalinya, dan mereka menyombongkan diri yang kedua kalinya. Lalu Allah Ta'ala memperbanyak bagi mereka harta dan keturunan, dan mereka menjadi umat yang banyak, sehingga disebutkan bahwasanya mereka akan meliputi dunia, dalam arti akan menempati dunia itu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan bagi kamu. Dan apabila kamu membuat kerusakan, maka bagi kamu. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, lalu Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke neraka. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang Yahudi. Lalu apa yang dikatakan tadi oleh sebagian para ulama, bahwa jika dipahami ayat yang mulia ini turun setelah dan dikisahkan setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dua kerusakan ini dilakukan oleh mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan apa yang kita lihat hari ini, apa yang kaum muslimin lihat hari ini tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi laknatullah, mereka telah menempuh berbagai jalan dan usaha untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Pertama, dari bentuk pemikiran, di mana mereka memunculkan berbagai pemikiran dan membantu berbagai pemikiran yang sesat. Seperti mereka membuat sekolahan, penelitian, yang kita kenal sekarang umpamanya Islam liberal. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Setiap pemikiran yang menyimpang, orang mengaku jadi nabi palsu. Orang mengaku mendapatkan wahyu. Dan berbagai bentuk penyimpangan, maka sesungguhnya orang-orang Yahudi berada di belakangnya. Dan mereka menjadi penopang dananya. Di sisi lain, mereka pun berusaha untuk melakukan berbagai cara, termasuk penganiayaan. Dan Allah Ta'ala telah mengisahkan dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita, Yushaku an sada'alaikumul umamu, kama sada'al aqlatu fi qus'atiha. Faqala qail, aw min kilatin yawma idhin nahnu ya Rasulullah, qala bal antum kathirun, walakin gusa'un ka gusa'is sayil. Wala yanzi'ana Allahu min qulubi aduwikumul mahabah, wala yakhrifana Allahu baina qulubikumul wahna. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah, qala ubudunya wa karahiyatul maut. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan hentinya dan tidak akan berhenti mengintai melihat perkembangan kaum muslimin di mana saja berada, dan mereka akan berusaha untuk menghalang-halangi kita tegaknya tauhid ini, tegaknya syariat ini. Mereka senantiasa akan mengerahkan berbagai usaha. Sehingga dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja kaum muslimin bagikan makanan yang empuk, yang diserbu, dikerumuni oleh orang-orang yang lapar, termasuk negara-negara Islam. Sehingga para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu sedikit? Tidak, kalian adalah banyak. Tetapi kalian bagikan buih yang berada di atas air, dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir.
dan akan dilemparkan kepada kalian penyakit wahal, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Maka adalah kaum muslimin dalam keadaan terjaga dan bersiap siaga. Sebab Allah telah menjelaskan, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah menjadikan musuh bagi setiap nabi jin dari manusia ataupun syaitan dalam berbentuk manusia dan syaitan dalam berbentuk jin akan menjadi musuh bagi kita. Maka adalah kaum muslimin yaqbah, terjaga, bersiap dan menempuh berbagai perbekalan dan menempuh berbagai sebab untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, walaupun kita mengetahui dan Allah Ta'ala telah menjabarkan dalam ayat Al-Quran bahwa musuh-musuh Islam tidak akan ridho kepada kita. Mereka akan mengerahkan berbagai usaha, baik dengan lisan mereka, baik dengan senjata mereka, baik dengan kekuatan mereka, senantiasa akan mengerahkan kepada kita dan diarahkan kepada kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam Sunnah, al-mustaqbalu li hadhil ummah. Bahwasanya masa depan ini adalah bagi umat ini. Bahwasanya kemenangan ini adalah bagi umat ini. Lihat kepada penjelasan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan di beberapa tempat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa agama yang hak, yang telah mengajarkan agama yang hak untuk menjadi nampak di muka bumi ini dan dinampakkan di muka bumi ini. Dalam arti Islam ini akan menang dan akan mendapatkan kemenangan di muka bumi ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan kemenangan bagi umat ini dan akan menang umat ini selamanya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan bagi umat ini. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan wal aqibatul lil muttaqin, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menunjukkan dalam ayat ini bahwa kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dunia ini akan diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lihat kepada beberapa ayat yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Dan kita tetap untuk bersiap siaga. Menempuh berbagai sebab yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam banyak ayat. Salah satu makna ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya kamu menolong Allah, maka Allah Ta'ala benar-benar akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kamu, akan menguatkan kedudukan kalian. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah Ta'ala. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Hudzaifah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan marhalah perjalanan umat ini,
telah terjadi pada kalian masa kenabian. Lalu Allah Ta'ala mengangkatnya. Maka telah akan terjadi kepada kalian masa khilafah di atas minhaj kenabian. Kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang menggigit. Pemimpin-pemimpin yang diktator. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan akan terjadi lagi pada kalian khilafah di atas minhaj kenabian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam setelah itu. Hadis ini menunjukkan bahwa masa depan bagi umat ini, di mana umat ini akan mendapatkan kemenangan kembali. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada para sahabat, sesungguhnya kerajaan umatku, sesungguhnya kerajaan kekuasaan umatku akan meliputi timur dan baratnya. Dan telah diperlihatkan kepadaku bumi timur dan baratnya. Dan kekuasaan umatku sepertinya berada dalam genggaman tanganku. Artinya ketika Nabi SAW menggenggam sebuah tanah, maka menunjukkan bahwasanya kekuatan umat ini akan meliputi penjuru dunia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang beriman akan membunuh orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang mukmin akan membunuh mereka orang-orang Yahudi. Sehingga tatkala mereka bersembunyi di belakang pohon ataupun batu, maka batu tersebut dan pohon tersebut akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hadzal Yahud, uqtulu. Di mana pohon-pohonan akan berkata, ini di belakangku ada Yahudi. Di belakangku ada Yahudi, kata batu. Maka mereka mengatakan, bunuhlah. Jadi, wa iman rahimakumullah. Ini adalah merupakan janji dari Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin bahwa masa depan bagi umat ini. Masa depan akan diberikan kepada umat ini. Lalu ihwatu iman rahimakumullah, apa jalan yang bisa menyelamatkan kaum muslimin? Yang bisa menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai rekayasa orang-orang kafir. Apa yang bisa mengeluarkan kaum muslimin dari kekuasaan orang kafir? Baik rekayasa dalam bentuk pemikiran, baik rekayasa dalam bentuk usaha mereka menganiaya kaum muslimin. Maka marilah kita cermati kepada dua ayat yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam dua tempat. Ayat yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran, yaitu dalam ayat 100 dan ayat 101. Di mana Allah Ta'ala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Lihat kepada dua ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, termasuk Yahudi, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sudah kamu beriman. Lalu Allah Ta'ala berkata dalam ayat yang selanjutnya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, kepada syariat Allah, maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada petunjuk yang lurus. Mana ayat ini menunjukkan kepada dua faedah yang sangat agung. Yang pertama, kapan saja seorang mukmin menghadapkan wajahnya ke perjalanan orang-orang ahlul kitab,
Kapan saja orang-orang yang beriman mengikuti jejak Ahlul Kitabain, Yahudi ataupun Nasrani, dari sifat yang tadi telah disebutkan dalam ayat Al-Quran, maka mereka akan bisa menggelincirkan kita. Maka kita dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dilarang untuk menyelisih apa? Menyamai mereka. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Khaliful Yahud wa angkuliha. Khaliful Yahud. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang Yahudi. Sebab tatkala kita mengikuti jejak mereka dalam kehidupan mereka, baik dalam beragama, adapun budi pekerti mereka, maka mereka akan menggelincirkan kita. Mana yang kedua dari ayat ini? Ayat ini memperingatkan kepada kita. Seolah-olah Allah telah mengatakan kepada kita, "Ma tamafaqtum bi kitabillah wa amiltum bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalaltum." Dalam ayat ini seolah-olah mengatakan kepada kita, selama kamu wahai orang-orang yang beriman berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah, dan mengerjakan apa-apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tidak akan sesat dan orang-orang kafir tidak bisa menyesatkan kamu. Ini sebab yang pertama. Jadi selama kaum muslimin membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, selama kaum muslimin membaca hadis dan mengamalkan isinya, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kehidupan kaum muslimin, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh umatnya ini, dan selama umat ini mengikuti nabinya dan mengamalkan kitab yang diturunkan kepadanya, maka walaupun orang kafir menempuh berbagai jalan untuk menggelincirkan kita, mereka tidak akan mampu menggelincirkan orang-orang yang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayn lan tilu abada ma itamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada kita, selama kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik dalam berakidahnya, baik dalam bermuamalahnya, baik dalam bernegaranya, baik di dalam berpolitiknya, baik di dalam berekonominya, baik dalam berakhlak, baik dalam cara beribadah, dan yang lainnya. Selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, walaupun orang-orang kafir mengumpulkan para da'inya, mengumpulkan juru bicaranya, dan mereka menempuh berbagai cara, mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan mereka mengumpulkan seluruh kemampuannya untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Demi Allah, Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang yang beriman. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Ini adalah kabar gembira dari Allah Ta'ala. Pernyataan dari Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat yang ke-8. Itu surat Al-Anfal ayat 33. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Lihat kepada ayat ini. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi." Dan tidaklah Allah sekali-kali akan mengadab mereka, sedangkan kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka.
Dan tidaklah pula juga Allah akan mengadab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Dalam ayat yang mulia ini ada dua sebab Allah Ta'ala akan mengangkat adab kepada sebuah kaum. Adab malapetaka bencana ataupun berbagai bentuk fitnah dipimpin oleh orang-orang yang zalim, berkuasanya orang-orang kafir. Ini adalah berbentuk adab Allah Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah. Walaupun ayat ini para ulama juga berbeda pendapat, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala mengisahkan tidak mengadab orang-orang yang berada di sekitar Mekah pada waktu itu selama Nabi SAW berada di Mekah. Dan Allah Ta'ala tidak mengadab orang-orang yang ada di sana disebabkan ada orang-orang yang beriman yang beristighfar kepada Allah yang hidup di Mekah. Tetapi ayat ini adalah berbentuk umum. Setelah dalam kisah yang mulia ini. Dan para ulama mengatakan alhamdulillah di mana Allah Ta'ala tidak mengatakan wa anta minhum. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan wa anta fihim. Di mana yang dimaksud berbeda wa anta minhum. Tidak mungkin bahwasanya Nabi SAW yang suci adalah merupakan bagian dari mereka yang kotor. Tapi yang dimaksud Nabi berada di sekitar mereka. Maka ketika Nabi SAW wafat dan telah meninggalkan kita semua, maka ayat ini adalah masuk untuk semua umat. Di mana dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, selama kaum muslimin berpegang teguh kepada Nabi SAW dalam arti kepada sunnah Nabi SAW. Selama Nabi SAW ada di hati kaum muslimin, sunnahnya ada di hati kaum muslimin, hidup di antara kaum muslimin, maka Allah Ta'ala tidak akan menimpakan adab kepada mereka. Dan selama umat ini menjauhi dosa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, bertaubat, dan beristighfar, maka Allah Ta'ala akan menafikan adab kepada kaum ini. Ada dua istimbat juga yang sangat agung dari ayat yang mulia ini. Di mana dalam ayat ini memperingatkan kita sebab ditimpakan adab dan fitnah, ada dua sebab. Sebab yang pertama, menyelisih syariat, menyelisihi sunnah. Sebab yang kedua adalah tak. Sebab Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut, wa kullan akhadna bidanbihi. Dan semuanya kami ambil dengan sebab dosa mereka. Maka para ulama kita menyatakan, ittiba'u sunnati najatun. Mengikuti sunnah adalah keselamatan. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, menjelaskan kepada kaum muslimin, as-sunnatu kasafatinut nuh, wa man raqibaha najah, wa man raqiba anha halik wa gharika. Sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang berada di atasnya maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpaling darinya maka dia akan tenggelam dan celaka. Tenggelam dalam kesesatan. Dan istighfar kepada Allah. Menghadapkan diri kepada Allah. Bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan. Maka ikhwati iman rahimakumullah. Salah satu sebab akan turunnya barakah dan rahmat dari Allah. Perhatikan kepada ayat yang mulia ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum idrara.
wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Ikhwati iman rahimakumullah. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kamu. Karena sesungguhnya Rabb kamu yaitu Allah Maha Pengampun. Jika kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit. Akan menganugerahkan kepada kalian makanan-makanan, rizki, keturunan, buah-buahan, dan akan mengalir sungai-sungai. Dengan sebab kita istiqbal kepada Allah, menjauhi berbagai dosa. Ikhwati iman rahimakumullah. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Ikhwati iman rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang dijelaskan tadi. Ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, wajib kaum muslimin beriman dan sadar bahwa musuh-musuh Islam selamanya tidak akan ridho kepada kita. Orang-orang kafir tidak akan berhenti untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Mereka akan senantiasa mengerahkan berbagai kemampuannya, baik dengan lisan-lisan mereka, dengan ajakan-ajakan mereka, dengan suara-suara mereka. Mereka akan menimbulkan berbagai pemikiran yang menyimpang dan mengutus para dai-nya untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman ke seluruh pelosok dunia ini. Dan yang kedua, bahwasanya mereka akan senantiasa berusaha dengan kekuatan mereka, dengan pasukan kudanya, dengan pasukan pejalan kakinya. Oleh sebab itu tidak mungkin kaum muslimin akan mengemis agar mereka bersikap rahmat kepada orang-orang beriman. Tidak mungkin kita meminta, wahai orang Yahudi, jangan dianiaya. Ataupun kita meminta kepada orang-orang kafir, janganlah kamu melakukan ini. Tidak mungkin. Sebab mereka telah dinyatakan oleh Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka berjihad di jalan Allah, dan orang-orang kafir mereka berjihad fisabilillah taghut. Sehingga Allah Ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat. Orang-orang kafir akan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dan mereka akan bersekongkol dengan orang-orang kafir. Dan orang-orang yang beriman mereka akan saling tolong-menolong dengan orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW senantiasa memerintahkan hijrah dari negara kafir kepada negara Islam. Menunjukkan bahwa permusuhan senantiasa akan terjadi. Faqala Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Tidak terputus kewajiban hijrah. Ai min daulatil kufri ila daril Islam, sehingga terjadinya matahari terbit dari barat. Menunjukkan di sini adawah permusuhan orang kafir dengan orang mukmin qaiman ila qiyamis saah akan terjadi sampai hari kiamat. Oleh sebab itu tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita wa'idu lahu mastata'tum min quwwah. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Anfal, dan persiapkan oleh kamu apa-apa yang kamu mampu dari persenjataan, alat untuk memanah, dan pasukan-pasukan kuda. Ini menunjukkan suatu iman rahimakumullah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita khudhu hidrakum. Dan Allah Ta'ala senantiasa memerintahkan kita wa qatilul musyrikina kafah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk ini adalah ada. Dan orang kafir tidak akan senantiasa berusaha. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sedangkan kesimpulan yang kedua mengisyaratkan kepada kita yang wajib dipahami oleh kaum muslimin di mana saja berada.
bahwa tidaklah orang-orang kafir dikuasakan kepada orang-orang yang beriman, kecuali karena kelalaian orang-orang beriman terhadap agamanya. Kecuali disebabkan kita lalai di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita, "Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikumul awwal." Apabila kalian berjual beli dengan ina, melakukan berbagai perjual belian dalam bentuk riba, salah satunya adalah bai'ul ina, riba yang terselubung. Bahkan dinyatakan oleh sebagian para ulama riba yang paling besar dosanya. Lalu kalian berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, di dalam bercocok tanam, dalam berternak, sehingga menjadikan tujuan hidup hanyalah dunia dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Yang tadinya kaum muslimin berada di atas kendaraan-kendaraannya, di mana kejayaan kaum muslimin salah satunya tahta dilalis suyuk, di mana jati diri kaum muslimin dan ketinggian kaum muslimin berada di bawah kilatan pedangnya. Derajat yang tinggi disebabkan dengan jihad di jalan Allah, baik jihad dengan ilmu, baik jihad dengan pedang dan tombak, maka kaum muslimin akan ditinggikan derajatnya. Lihat dalam surat An-Nisa, "Fadalallahul mujahidina 'alal qaidina." Allah Ta'ala telah menetapkan keutamaan yang tinggi, derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha." Jaga satu malam saja di dalam berjihad, menjadi satpam, menjadi penjaga bala tentara kaum muslimin ketika dalam berjihad, menjaga, maka lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Kedudukan yang tinggi salah satunya dengan sebab jihad. Maka ketika kaum muslimin lalai kepada poin ini, maka Allah Ta'ala akan menguasakan orang-orang kafir kepada kalian, sehingga kalian menjadi lemah dan hina. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, poin ini kepada kita, bahwa ini adalah sebagai sebab kemunduran kita, sebagai sebab kita ditimpakan berbagai musibah ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jalan keluarnya. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada agama semula. Maka jalan yang baik dan merupakan langkah masa depan kaum muslimin untuk mendapatkan lagi kemenangan ini adalah dengan cara kembalinya umat ini, kembalinya kaum ini, kembalinya kita ini kepada Allah, kepada syariat Allah. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, "In tansurullaha yansurku, wa la yansurunallahu ma yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini poin yang sangat penting, yang mungkin dilupakan oleh banyak kaum muslimin hari ini, yang dilalaikan oleh kaum muslimin hari ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu perlu kita mengisyaratkan apa kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah. Allah Ta'ala telah mensinyari dalam ayat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyari dalam hadis, "Innamal mu'minuna ikhwah." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dia adalah merupakan penolong satu dengan yang lain. Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mu'minu ma'al mu'min kal bunyan yasudu ba'duhu ba'd." Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mu'minu ma'al mu'min kal jasadil wahid." Mukmin dengan mukmin bagikan satu bangunan. Mukmin dengan mukmin bagikan satu jiwa. Maka hendaklah kita
memiliki rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah hari ini. Di mana seorang mukmin adalah menjadi penolong mukmin yang lainnya. Seorang mukmin dengan mukmin adalah saudara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya adalah satu jasad, yang mana jasad yang lain sakit, seluruh jasad akan merasakannya. Satu bangunan tidak mungkin akan kokoh apabila diambil satu komponen yang lainnya. Maka demikian juga seorang mukmin. Bagaimana kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Dan saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah. Maka seorang mukmin harus melakukan apa yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di antara poin yang mungkin bisa dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Pertama adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Di mana doa ini mencakup beberapa poin. Dan di antaranya doa, sisi doa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan keteguhan kemenangan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Allah. Iwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Yang kedua, kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka tetap istiqomah di atas Islam. Agar mereka istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah. Sebab hanya keistiqomahan mereka yang akan bisa menjadi wasilah mereka mendapatkan kemenangan. Tidak kita ingat kepada sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang masuk gua, lalu pintu guanya tertutup, lalu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu tidak bisa keluar dari gua ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan kebaikan kamu. Maka wajib kita mendoakan mereka agar mereka berada di atas sunnah. Agar mereka berada di atas tauhid. Sehingga mereka jauh dari kesyirikan. Mereka jauh dari bentuk-bentuk penyelisihan. Doakan agar mereka tetap istiqomah. Sebab keistiqomahan mereka lah yang bisa menjadi wasilah mereka pun akan mendapatkan kemenangan. Dan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Iwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, kita berdoa dan kita meminta kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia agar mengulurkan tangannya dengan berbagai kemampuan yang bisa membantu mereka. Sebab waktu iman rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini mungkin dalam hakikatnya sangat sulit terjelma jika seandainya para pemimpin kita tidak mewasilahi kita untuk menolong saudara-saudara kita. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin, agar mengulurkan tangannya. Dan mereka juga agar dihadapkan kepada Islam ini. Sebab sadar ataupun tidak sadar, bahwa apa yang kita lakukan sangat sulit terjelma dan terrealisasi jika seandainya para pemimpin kita tidak melakukannya. Apa yang kita lihat umpamanya seperti negara Saudi, di mana saya telah mendengar bahwasanya Raja Abdullah telah mengimpakkan bantuannya sendiri dia sebanyak 12.000 juta real, yang sekitar 120 miliar. Jadi dia telah memberikan bantuan. Sehingga ada sangkaan orang mengatakan bahwa negara Saudi tidak memberikan bantuan. Raja Abdullah telah memberikan bantuan. Dan rakyat Saudi
yang itu diketahui telah terkumpul sekitar 9 juta dan lebih yang mereka lakukan. Dan mereka juga memberikan motivasi seperti para ulamanya untuk menolak. Sebagaimana telah datang fatwa dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Hafizahullah Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di dalam sholat kita, dalam doa kita, agar para pemimpin ini dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala, mengulurkan tangannya kepada saudara-saudara kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Poin yang ketiga, maka kita juga mampu atau dimungkinkan kita mengumpulkan harta yang bisa disalurkan kepada mereka. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam kita menolong mereka, tidak perlu kita mengopombarkan propaganda umpamanya bahwa ini kelompok anu. Ya. Maka kita mengumpulkan harta tanpa perlu mungkin dijadikan satu wasilah untuk perekrutan orang. Sadar ataupun tidak sadar hari ini, sebagian kelompok telah menjadikan wasilah untuk merekrut kepada kelompoknya. Maka diperlukan keikhlasan di dalam menolong saudara kita. Sebab ingat kepada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang berjalan akan mendatangi sebuah tempat, lalu malaikat bertanya, Aina kunta, akan kemana kamu? Dia mengatakan, aku akan mendatangi saudaraku di sana. Lalu malaikat bertanya, apakah ia pernah memberikan kepada kamu sesuatu? Apakah ia pernah memberikan harta kepadamu? Apakah dia pernah menolongmu? Dia mengatakan tidak, tetapi karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai dia. Maka diharap kaum muslimin tidak usah untuk menggunjing satu dan yang lainnya. Dengan umpamanya tidak mengopombarkan sipulana ataupun sipulana ketika menolong. Sebab kadang-kadang ikhwatu iman rahimakumullah, sadar ataupun tidak sadar, sebagian orang menjadikan satu kesempatan dengan memproklamirkan dan ini untuk merekrut sebagian orang, mengatakan, wah si fulan ini begini, maka berarti begini. Ikhwatu iman rahimakumullah, akhlisu. Maka ikhlaslah ibadatikum dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sebab banyak keikhlasan saja yang akan menjadikan kebaikan kepada kita dan menjadi. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, diharap bahwa apa-apa yang kita harapkan ini juga Allah Ta'ala membukakan. Sebab walaupun kita mengumpulkan hari ini, jika seandainya orang-orang yang akan menyampaikan apa-apa yang kita kumpulkan hari ini, itu banyak yang tidak jujur. Dan kita juga akan kesulitan untuk menolong saudara kita. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah, wajib kita sadari, ketika umat ini adalah belum bertauhid dengan benar dan belum berakidah dengan benar, maka saya sampaikan mungkin sebagai peringatan bahwa jangankan berbicara tentang perkara yang jauh, menolong saudara kita yang jauh. Kita lihat ketika Aceh itu ditimpa musibah, berapa miliar, berapa triliun yang dikumpulkan oleh kaum muslimin. Tetapi waktu iman rahimakumullah, berapa jumlah juga orang yang tidak amanah, yang tidak menyampaikan sumbangannya ke negeri sana. Dan saya telah datang ke tempat sana 6 kali. Saya melihat begitu sedikitnya apa yang telah direalisasikan di tempat itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka semuanya kembali kepada keimanan kaum muslimin. Kembali kepada seluruh akhlak kaum muslimin di dalam melaksanakan syariat ini. Dan poin yang terakhir, yang mungkin yang dilupakan oleh banyak orang. Setelah kita berusaha untuk membantu mereka, adapun dengan jiwa, adapun dengan kekuatan, maka sesungguhnya ini adalah ala sultanil muslimin, atas pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Atas perintah kaum muslimin, atas pemerintah kaum muslimin, untuk memberikan dukungan kekuatan. Tentunya bukan atas individu kaum muslimin. Sebab itu dalam realitanya tidak mampu kita pergi tanpa adanya
berusaha jalan yang ditetapkan oleh para pemimpin kaum muslim. Oleh sebab itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan poin yang terakhir, yang sangat penting dipahami oleh kita semua, dan ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Cara untuk menolong mereka adalah membina akhlak kita, membina akidah kita, membina amal kita, mengembalikan umat ini kepada jalan kebenaran. Sebab iman rahimakumullah, salah satu sebab doa kita diterima oleh Allah adalah dengan sebab amal soleh kita, dengan sebab tauhid kita, dengan sebab kebaikan kita. Allah Ta'ala akan mendengar doa kita. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan menerima doanya orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan menerima doanya orang-orang yang maksiat kepada Allah. Maka kaum muslimin diperintahkan agar sadar hari ini. Di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di kita. Bahkan bisa disampaikan tausiah ini kepada orang yang paham kepada bahasa ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Ingat kepada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kita, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidhaifiha, bidu'aihim, wa bisalatihim, wa biikhlasihim." Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini dan menolong agama ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab doa mereka, dengan sebab sholat mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Apabila telah muncul generasi yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yang mereka menegakkan sholat, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari berbagai bentuk maksiat, maka Allah Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, ada seseorang yang berdoa, lalu Allah Ta'ala menolaknya. Dengan sebab apa? Pakaian yang dia pakai, baju yang dia pakai, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, dari sesuatu yang haram. Bagaimana jika seandainya kita melakukan riba, melakukan kemaksiatan? Banyak wanita yang tidak memakai tutup aurat. Banyak orang yang tidak menunaikan sholat. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang lemah yang menunaikan sholat dengan benar, yang ikhlas kepada Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Dalam ayat ini Allah telah menyebutkan bahwa 3 perkara berikan kepada orang-orang yang beriman, kekuasaan, keteguhan dalam agama mereka, kedamaian. Syaratnya apa? Mereka mentauhidkan Allah dan beramal saleh. Maka saya mengajak kepada para dai, kepada juru dakwah, jalan kemenangan, jalan untuk kebangkitan masa depan kaum muslimin di tangan para dai, di dalam membina umat ini agar tegak di atas sunnah, agar tegak di atas syariat, agar tegak di atas hak. Dan ini dilupakan. Padahal ini adalah merupakan langkah yang pertama dan utama. Ikhwat iman rahimakumullah. Seorang mukmin diperintahkan untuk menolong saudaranya. Seorang mukmin diperintahkan untuk memperhatikan saudaranya. Bahkan ikhwat iman rahimakumullah, tidaklah kita paham kepada beberapa hadis. Barang siapa yang membukakan kesulitan orang-orang yang sulit, yang ditimpa kesulitan, maka Allah Ta'ala akan membuka dan membebaskan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ikhwat iman rahimakumullah. Barangkali dalam kesempatan yang mulia ini saya tidak membuka soal jawab. Tetapi ini sebuah peringatan yang wajib dipahami oleh seluruh kaum muslimin, yang harus ditempuh oleh seluruh kaum muslimin.
yang wajib dipahami oleh kaum muslimin hari ini. Agar tidak lalai. Agar tidak tertipu dengan bentuk-bentuk propaganda, rekayasa dari musuh-musuh Islam. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu padu di atas wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan tetap di atas hak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita. Dan Allah taala memberikan kepada mereka kemenangan. Memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan Allah taala menghancurkan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh kaum muslimin. Hendaklah kita melakukan berbagai apa yang kita mampu, berdoa kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Doakan saudara-saudara kita. Di dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan mereka dari berbagai kesulitan. Sebab seorang mukmin yang memperhatikan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan memperhatikan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.